Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Sinta Maida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang balok untuk mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Ibu Ati Nuwarmi MPD. Adapun poin yang akan saya jelaskan yaitu pengertian balok, unsur-unsur balok, sifat-sifat, contoh jaring-jaring balok, rumus balok, dan juga contoh soal. Baik, pertama pengertian balok. Untuk balok sendiri, balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan, serta memiliki bentuk persegi panjang. Jadi, balok memiliki 6 sisi sama halnya seperti kubus, namun bedanya ke-6 sisi kubus mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berbentuk persegi, sedangkan untuk balok berbentuk persegi panjang. Selanjutnya untuk unsur-unsur balok. Di sini ada sisi atau bidang. Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Nah, dari gambar di samping kita lihat bahwa balok A, B, C, D, E, F, G, H ini memiliki 6 sisi. Kalian perhatikan titik A, B, C, D. Nah, ini disebut bidang atau sisi bawah. Yang kedua, E, F, G, H disebut sisi atas karena ada di atas. Yang ketiga, titik A, B, F, E ini sisi atau bidang paling depan. Yang keempat, D, C, G, H ini sisi paling belakang atau bidang paling belakang. Yang kelima, B, C, G, F ini sisi samping kiri. Yang keenam, A, D, H, E ini sisi samping kanan. Baik, di sini ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, perhatikan pada gambar balok di samping ya. Ruas garis AC yang melintang antara dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang, yaitu titik sudut A dan titik sudut C, ini dinamakan diagonal bidang balok. Nah, jadi garis dari A ke C itu disebut diagonal balok. Dan garis dari DB itu juga disebut diagonal balok. Nah, setiap sisi balok itu memiliki 2 diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa balok memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Selanjutnya diagonal ruang. Nah, perhatikan ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E pada balok ABCD F G H ini disebut diagonal ruang balok. Nah, jadi diagonal ruang terbentuk dari ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun ruang. Pada setiap balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu yang pertama ada C ke E, yang kedua ada A ke G, yang ketiga ada B ke H, yang keempat ada D ke F. Nah, selanjutnya ada bidang diagonal. Dari gambar tersebut terlihat 2 buah diagonal bidang yang sejajar, yaitu diagonal HF dan DB. Kalian perhatikan di sini ada sudut H ke F itu disebutnya bidang diagonal, dan D ke B itu juga disebut bidang diagonal. Setelah mengenal unsur-unsur, selanjutnya ke sifat-sifat balok. Yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, coba kamu perhatikan sisi A, B, C, D, E, F, G, H dan A, B, F, E dan seterusnya. Sisi-sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dalam balok minimal memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya untuk rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Nah, kalian perhatikan rusuk-rusuk tersebut adalah rusuk AE, CD, EF, dan GH. Ini memiliki ukuran sama panjang. Begitu juga dengan rusuk AE, BF, CG, dan DH. Nah, selanjutnya setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Kalian perhatikan dari gambar ini terlihat bahwa panjang diagonal bidang pada sisi yang berhadapan yaitu ABCD dengan EFGH, lalu ABEF dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE. Ini memiliki ukuran yang sama panjang. Oke, baik, selanjutnya setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, jadi diagonal ruang pada balok ABCDEFGH yaitu dari titik AG, EC, DF, dan HB ini memiliki sama panjang.
Lalu untuk setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Perhatikan pada gambar di atas, bidang diagonal balok EDFC ini memiliki bentuk persegi panjang. Nah, begitu pula dengan bidang diagonal lainnya. Selanjutnya kita membahas jaring-jaring balok. Nah, di sini ada gambar balok utuh dan di sampingnya itu jaring-jaring balok. Nah, jadi balok yang utuh ini jika dibuka maka ini akan membentuk jaring-jaring balok. Nah, perhatikan gambar B itu jaring-jaringnya belum terbuka sempurna, dan untuk gambar yang C ini jaring-jaring balok yang sudah terbuka sempurna. Baik, perhatikan untuk titik-titik dari balok tersebut. Nah, untuk titik H, G, D, C, D, C, A, B, A, B, E, F, lalu G, H, F, E itu membentuk persegi panjang, dan H, D, E, A serta C, G, B, F itu persegi. Oke, baik, selanjutnya untuk rumus luas permukaan balok. Nah, perhatikan di sini untuk L sendiri adalah lebar dan untuk P sendiri adalah panjang serta untuk T itu adalah tinggi. Nah, jadi untuk luas permukaan balok itu dari LP1 ditambah LP2 ditambah LP3 ditambah LP4 ditambah LP5 ditambah LP6, karena kan di sini ada 6 ya. Jadi P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T ditambah P dikali L ditambah L dikali T ditambah P dikali T. Maka hasilnya P dikali L ditambah P dikali L ditambah L dikali T ditambah L dikali T ditambah P dikali T ditambah P dikali T. Nah, jadi maka hasilnya 2P kali L ditambah 2L kali T ditambah 2P kali T. Dan maka hasilnya di sini 2P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T, maka menghasilkan 2 kali PL ditambah LT ditambah PT. Nah, di sini untuk menghitung luas permukaan balok itu yaitu menghitung semua luas sisi-sisinya. Nah, selanjutnya di sini ada rumus volume balok. Nah, untuk proses pencarian rumus volume balok ini sama dengan cara mencari rumus volume pada kubus, yaitu dengan cara menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk balok yang lain. Nah, untuk volumenya balok sendiri itu P dikali L dikali T. Nah, gambar di atas menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini diketahui sebuah balok dengan ukuran sebagai berikut. Kalian perhatikan balok di samping sana. Di sini tingginya terdapat 4 cm, untuk lebarnya 3 cm dan untuk panjangnya 5 cm. Kita akan menentukan luas permukaan dan volumenya. Pertama-tama kita menentukan dulu panjang, lebar dan tingginya. Tadi itu untuk panjangnya adalah 5 cm, untuk lebarnya 3 cm dan untuk tingginya adalah 4 cm. Nah, selanjutnya kita menentukan luas permukaan balok. Karena telah dijelaskan untuk luas permukaan balok sendiri itu rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Maka di sini untuk panjangnya 5 dikalikan lebarnya 3 yaitu jadi 15 ditambah lebarnya 3 dikalikan tingginya 4 menjadi 12 ditambah panjangnya 5 dikalikan tingginya 4 jadi 20. Nah, selanjutnya kalian tinggal tambahkan dari yang di dalam kurungnya dulu, yaitu 15 ditambah 12 ditambah 20, maka hasilnya 47. Maka di sini 2 dikali 47 hasilnya 94 cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan volume balok. Nah, karena diketahuinya sudah ada yaitu panjangnya 5, lebarnya 3 dan tingginya 4, maka untuk volumenya itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka hasilnya 5 kali 3 dikali 4 yaitu 60 cm kubik.